Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat sehat wal afiat ini Allah menghantarkan kita sampai kepada bulan yang amat sangat mulia dan penuh keberkahan. Sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sa'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Allah telah mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, sebagai orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai makhluknya, maka tentu semua ini harus kita syukuri. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu semua. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Oleh karena itu, marilah anak-anak sekalian, pandai-pandailah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, semoga senantiasa tercurahkan pada manusia pilihan, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita sebagai umatnya yang masih senantiasa taat dan patuh mengikuti ajaran-ajarannya dari hari-hari yang pertama sampai dengan hari yang terakhir nanti, yakni hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa Ramadan yang kita jalankan adalah merupakan sebuah kewajiban yang ini adalah bagian daripada rukun Islam. Dari akil baligh sampai nanti akhir hayat hidup kita, sampai di mana Allah nanti mempercayakan usia kita, maka ketika itu kewajiban puasa Ramadan ini tentu ada pada diri kita. Puasa Ramadan adalah puasa wajib. Yang ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan
sebuah penjelasan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ada kalimatul khas, artinya yang dipanggil adalah orang yang beriman. Maka jikalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, tentu kita akan merasa terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Di sini kata-kata kutiba, sedikit kita mencoba mengingat ilmu nahwu shorob kita. Ini adalah termasuk daripada fi'il madi mabni majhul. Dumma awaluhu wa kuthira ma qabla akhir. Didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Kutiba bermakna diwajibkan, bukan mewajibkan, tapi diwajibkan. Diwajibkan atas kamu semua berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini sudah jelas bahwa tujuan akhir dari puasa Ramadan yang kita jalankan adalah menjadikan insan-insan yang bertakwa. Menjadikan pribadi yang bertakwa. Apa definisi takwa? Tentu anak-anakku sekalian sudah memahaminya dan sudah mengerti. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawaihi. Yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentu banyak perintah Allah, pun juga larangan-larangan Allah banyak. Salah satu dari sekian banyak perintah Allah adalah di mana saat sekarang kita berada pada bulan yang amat sangat mulia. Bulan yang penuh keberkahan, disebut dengan Sayyidus Suhur, yakni bulan suci Ramadan, di mana kita melaksanakan ibadah puasa. Menahan diri kita, tidak makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oleh karena ini adalah sebagai satu kewajiban, maka tentu berkewajiban kita untuk menjalankannya. Berkewajiban kita untuk melaksanakannya. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, jikalau kita mengaku sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka kewajiban puasa ini tentu harus kita jalankan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dua hal yang beriringan ini antara kewajiban dan larangan, tentu kita harus bisa memahami, bisa memilih mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita tinggalkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan-larangan Allah begitu banyak. Sebagai seorang pelajar, tentu sudah amat sangat mengerti dan memahami mana yang termasuk daripada larangan Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Oleh karenanya, sesuai dengan penjelasan dari ayat 183 surah Al-Baqarah tersebut, bahwa tujuan akhir dari puasa Ramadan menjadikan pribadi yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain memberikan satu motivasi kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi di dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kamu furqanan, pembeda. Kita mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Diberikan kemampuan diri kita untuk bisa membedakan ini baik, itu tidak baik. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah mengangkat kesalahan-kesalahan kita. Artinya apa? Bahwa ketika kita hendak melakukan satu perbuatan dosa, satu perbuatan maksiat, maka Allah jaga diri kita. Allah palingkan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Allah. Di dalam diri kita ada hati. Ada hati besar dan hati kecil. Hati besar ini condong kepada hal-hal yang merusak, kepada hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Maka untuk menetralisir daripada keinginan hati besar yang condong kepada hal-hal yang merusak adalah adanya hati kecil. Hati kecil ini berbisik, wahai hati besar, perbuatan itu tidak baik. Oleh karena di dalam diri manusia ada hati besar dan hati kecil, sehingga terselamatkanlah manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa yaghfir lakum junubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana saat sekarang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kata Rasul, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa kita, dosa-dosa di masa yang lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, motivasi yang Allah sampaikan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu diberikan 3 hal. Yang pertama, diberikan kita furqanan, yakni mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian dosa kita diangkat dan kita diampuni perbuatan dosa yang kita lakukan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa yang setiap tahun menjumpai kita
tentu kita semua sudah terlatih menjalani ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, usahakan dan upayakan agar puasa kita ini betul-betul puasa yang sempurna, yang tentu akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah di dalam hadis qudsinya, bahwa puasa itu adalah untukku, dan aku nanti yang langsung akan membalasnya atau yang akan memberikan pahalanya. Bahkan diberikan motivasi kepada kita. Di dalam surga nanti ada sebuah pintu yang bernama Babur Rayyan. Pintu yang bertuliskan Ar-Rayyan. Ini adalah pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Bulan penuh keberkahan. Coba kita lihat apa yang menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal-hal yang sunnah, mendapatkan pahala wajib dan yang wajib dilipat gandakan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dalam kesehariannya tidak mempunyai aktivitas ataupun tidak mempunyai pekerjaan, tapi ketika Ramadan tiba, akhirnya diberikan kesempatan kepada Allah untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan pekerjaan, yaitu entahkah dengan cara berdagang, menyiapkan makanan-makanan untuk orang-orang yang akan membeli dalam rangka untuk persiapan berbuka puasa di rumahnya. Coba kita lihat hal yang terkecil saja. Puasa Ramadan di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu ada identik dengan timun suri. Timun suri ini hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Coba kita lihat pada bulan-bulan yang lain, tidak ada. Maka ini satu keberkahan yang Allah berikan kepada para petani. Sebelum bulan suci Ramadan tiba, para petani mempersiapkan diri untuk menanam timun suri agar nanti ketika bulan Ramadan tiba bisa dipetik hasilnya, kemudian bisa dijual, dan itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan rezeki. Coba kita lihat lagi. Kalau dalam bulan-bulan yang lain, kita makan salak, itu bijinya kita buang. Tapi luar biasa, pada bulan suci Ramadan, ternyata sampai biji salak kita makan. Dan ternyata biji salak itu pada bulan suci Ramadan bisa empuk. Ada yang terkenal dengan yang namanya kolak biji salak. Anak-anakku sekalian, itu hanya intermezzo saja. Yang terpenting adalah yuk mari kita jaga ibadah puasa Ramadan. Karena apa? Ada hal yang dapat membatalkan puasa kita, ada yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Sudah jelas yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, pun juga muntah dengan sengaja. Tapi ada juga hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Berbohong,
memfitnah, mengadu domba, membicarakan aib orang, ghibah. Kamu sebagai seorang pelajar, ketika di rumah ditanya oleh orang tua, "Nak, apakah kamu sudah sholat? Apakah kamu sudah tadarus Al-Quran? Apakah kamu sudah melakukan perbuatan baik pada hari ini?" Kamu menjawab, "Iya, sudah." Tetapi padahal itu belum kamu lakukan. Apa yang ditanyakan oleh orang tuamu itu sesungguhnya kamu belum melakukan, tapi kamu mengaku dan menjawab, "Iya, sudah melakukan." Maka saat itu kamu sudah berbohong, pahala puasa kamu itu hilang. Kemudian memfitnah, mengolok-ngolok orang lain, mengadu domba. Ada dua sahabat yang sedang akrab, damai. Akhirnya kita menjadi provokator, menyebabkan dua sahabat yang akrab ini akhirnya berselisih paham oleh karena perbuatan kita. Kemudian ghibah. Ini dapat menghilangkan pahala puasa kita. Selama ini pemahaman kita ghibah adalah membicarakan kekurangan orang lain di belakangnya. Tetapi sesungguhnya ghibah adalah membicarakan sesuatu yang betul-betul kenyataan ada pada diri manusia itu sendiri. Contohnya, ketika kita jalan misalnya, di tengah jalan kita melihat ada orang yang secara ukuran dia pendek atau warna kulitnya hitam. Kemudian kita berkata, orang itu pendek, orang itu kulitnya hitam, maka saat itu kita sudah ghibah. Pernah Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjalan, Siti Aisyah melihat dan menemui orang yang secara ukuran memang pendek. Akhirnya Siti Aisyah berkata, "Pendek nian orang itu." Rasulullah mendengar. Akhirnya Rasulullah menegur Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, istriku, janganlah engkau berkata atau berbuat seperti itu. Jangan engkau mengatakan sesuatu kenyataan yang ada pada diri manusia itu. Karena sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu adalah perbuatan ghibah dan engkau telah melakukan ghibah." Maka saat itu Siti Aisyah menyesal, dia bertobat kepada Allah. Dan kemudian dia mendatangi orang yang tadi dia kata pendek. Siti Aisyah kemudian meminta maaf. Oleh karena itu, mari kita jaga ibadah puasa kita. Yang pertama, jangan sampai puasa kita ini batal, dan jangan sampai pahala puasa kita tidak ada. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Seberapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus atau dahaga saja. Tentu kita tidak mau. Siapapun kita tidak mau. Kita inginnya ibadah puasa yang sudah kita jalankan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran. Imam Syafi'i
ketika bulan suci Ramadan tiba, beliau mampu menghatamkan 6 sampai 7 kali hatam membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Mungkin kalau kita bisa seperti Imam Syafi'i, kita menganggap berat, tapi paling tidak 1 kali hatam bisa kita laksanakan atau bisa kita jalankan. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang melakukan puasa dan membaca Al-Quran, maka dua ini, puasa dan Al-Quran, dia akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian puasa ini berkata kepada Allah, "Ya Rabb, aku ini puasa karena aku manusia ini menahan tidak makan dan minum di siang hari, juga menahan syahwatnya. Karena aku, ya Rabb, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat." Kemudian Al-Quran pun berkata kepada Allah, "Ya Rabb, ini aku Al-Quran. Karena aku banyak manusia yang tidak tidur di malam hari karena membacaku. Fasafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka ketika puasa dan Al-Quran ini memohon kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada siapa yang menjalankan puasa dan membaca Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonan dan permintaan puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat. Maka kata Allah, fayusabbi'ani, keduanya diberikan kesempatan, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu anak-anak sekalian yang berbahagia, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita di mana saat sekarang kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jaga puasa kita jangan sampai rusak oleh perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan. Jangan sampai pahala puasa kita tidak ada. Capek kita mengerjakan tapi pahalanya tidak ada. Siapapun orang ketika melakukan ibadah tentu ingin mendapatkan pahala, tapi bukan bermaksud ria. Puasa kita jalankan, sholat kita jalankan, tadarus Al-Quran kita lakukan, infak dan sodakoh kita biasakan, sempurna sudah. Kita melakukan amaliyah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kesempatan. Tetapi anak-anakku sekalian, puasa dan sholat ini dua ibadah yang ini kedua-duanya adalah termasuk rukun Islam, maka tentu harus kita jalankan kedua-duanya. Kalau bisa digambarkan bahwa puasa itu adalah ibarat baju, kemudian sholat adalah celana. Maka ketika kita berpuasa tetapi kita tidak sholat, bagaikan kita memakai baju tapi tidak pakai celana. Bayangkan, kita keluar rumah, mungkin kita berangkat ke sekolah, atau mungkin ada yang sudah kerja, kita berangkat kerja ke kantor, hanya pakai baju tapi nggak pakai celana.
apa yang terjadi di luar sana. Coba kita bayangkan sendiri. Kemudian kita sholat, tetapi kita tidak puasa. Pakai celana kita, tapi kita nggak pakai baju. Pergi keluar kita, pergi acara formal kita, pergi acara keluarga, cuma pakai celana tapi tidak pakai baju. Itu pun sama. Coba kita pikirkan apa nanti yang akan terjadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana orang yang tidak puasa, tidak sholat, berarti dia tidak pakai baju dan tidak pakai celana. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi sampaikan, mari kesempatan yang Allah berikan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah tahun depan usia kita sampai kepada bulan Ramadan tahun depan. Karena yang namanya usia kita tidak tahu. Mungkin saja Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Kalau memang kenyataannya seperti itu, tetapi di Ramadan ini kita mampu membawa diri kita untuk melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Sholat tarawih kita jalankan. Infak dan sedekah kita keluarkan. Bahkan kewajiban yang lainnya seperti zakat fitrah. Yang ini memang merupakan kewajiban pribadi. Kemudian kita keluarkan. Karena apa? Ibadah puasa kita akan masih bergantung antara langit dan bumi kalau belum kita membayar zakat fitrah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa Ramadan yang sudah kita jalankan, yang sedang kita jalankan, dan yang akan kita jalankan, semuanya itu merupakan ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa tujuan akhir daripada puasa Ramadan adalah menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita menemui bulan Ramadan, maka setiap itu pula ayat ini selalu kita baca, bahwa tujuan puasa Ramadan pada akhirnya menjadikan pribadi yang bertakwa. Kalau sudah kita bertakwa, mampu kita menjaga diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seorang pelajar tentu mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada ajaran-ajaran agama Islam. Seorang pelajar yang baik, dia tentu akan dapat menjalankan kedisiplinan dengan baik. Di sekolah dia baik, dengan guru dia ramah, dengan orang tua dia beradab, dengan sesama teman dia bersopan santun. Dengan guru ketika bertemu ucap salam, kemudian diambil tangan gurunya, dihantarkan ke mulutnya dicium. Maka saat mencium tangan gurunya, di situ ada urat saraf yang sampai ke hati. Maka di situ akan timbul rasa kasih sayang antara seorang guru dengan seorang murid. Pun begitu kamu di rumah dengan orang tua. Ambil tangan kedua orang tua kamu hantarkan ke mulut kamu cium. Di situ ada urat yang sampai ke hati, maka di situ timbullah rasa kasih sayang antara orang tua dan
anaknya. Demikianlah anak-anak sekalian. Mudah-mudahan tausiah yang Bapak sampaikan ini akan dapat memberikan pencerahan. Jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu, ikuti anjuran dan aturan pemerintah, di mana saat sekarang lebih baik kita di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona yang memang sampai sekarang belum berakhir. Seraya kita berdoa kesempatan di bulan suci Ramadan ini, karena ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doanya orang yang terzolimi. Yang kedua adalah orang yang musafir, bepergian. Yang ketiga adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Kesempatan Allah ijabah doa-doa orang yang sedang berpuasa. Kita mohon pada Allah agar virus corona ini cepat berakhir dan kita bisa hidup kembali dengan tenang seperti biasanya. Kita bisa beribadah berjamaah di masjid, di musola. Kita bisa berinteraksi sosial. Kita bisa kembali masuk sekolah. Sudah kangen kita kepada teman-teman, kepada guru, kepada sekolah. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini, wabah virus corona akan cepat berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.